menjadi tantangan terbesar kita di dalam mengawal dunia pendidikan ini. Yang kedua, saya melihat memang juga ada ini Pak. Jadi selain SDM, kapasitas SDM, kita masih melihat bahwa kolaborasi dari semua pihak stakeholder itu belum maksimal dalam dunia pendidikan kita. Ini diakui atau tidak, ini masih menjadi catatan kita bersama, bahwa kita sadar ya masyarakat, jangankan nggak usah ke masyarakat lah, wali siswa kita itu setelah menyerahkan ya wis pasrah kepada sekolah. Padahal istilahnya keberhasilan pendidikan itu ditunjang oleh 3 faktor ya Pak. Ya, betul. Jadi pemerintah, kemudian orang tua dan masyarakat. Betul Pak. Saya memulainya dari sentral, dari pusat dulu, dari OPD, dinas, dalam hal ini Dinas Pendidikan. Dari awal Pak, kita masuk dikukuhkan oleh Pak Bupati pada tanggal 8 Desember 2021 saat itu. Persoalan utama yang kemudian menjadi spirit kita itu adalah Big Data. Karena kita di awal itu sebelum, dan beberapa rekomendasi dari Dewan Pendidikan sebelumnya itu, data kita itu selalu tidak valid, baik data tenaga pendidik, tenaga kependidikannya, data sekolahnya, siswanya, sarana dan prasarananya. Ini yang kemudian kita selalu komunikasikan dan koordinasikan. Yang ketiga ada masih Pak, masalah terbesar kita itu memang yang ketiga itu, ini yang kualitas, seperti yang saya sampaikan tadi, kualitas dan ketersediaan guru. Ini masih menjadi masalah akut di daerah kita. Kalau pada prinsipnya di Sumeneb cukup enggak kira-kira kalau DPKS melihatnya? Malam ini atau di kesempatan yang istimewa ini, kita memasuki hari pertama di bulan suci Ramadan, bulan penuh ampunan dan keberkahan. Semoga ibadah puasa yang kita jalani diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta diberikan kekuatan keistiqomahan hingga akhir Ramadan. Dalam bincang podcast kali ini, kita mengundang Bapak Mulyadi, yakni selaku Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Sumeneb ya Pak Mul. Assalamualaikum Pak Mul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau akan berbagi wawasan seputar dunia pendidikan, kemudian mungkin juga tantangannya seperti apa, lalu barangkali ada inovasi yang dapat diterapkan dalam meningkatkan kualitas pendidikan di daerah kita, sehingga mungkin nanti sedikit akan menjadi sebuah inspirasi ya Pak. Kita ambil dari sisi positifnya. Betul. Bagaimana kabar Pak Mul? Alhamdulillah sehat Pak. Masih diberikan kesehatan. Dan itu yang utama Pak. Dan mudah-mudahan di bulan Ramadan kita masih dipertemukan lagi pada Ramadan yang akan datang. Jadi semoga selalu dalam lindungannya. Pak Mulyadi. Bisa Anda jelaskan apa sebenarnya peran utama dari DPKS dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Sumeneb? Dalam arti kan DPKS ini merupakan counterpart dari Dinas Pendidikan. Kemudian bagaimana bentuk keterlibatan DPKS dalam kebijakan pendidikan di daerah, seperti apa? Berikan gambaran Pak Mulyadi. Baik, terima kasih Pak Kifli. Pertama saya mengucapkan bahwa ini sebuah kesempatan, momen yang luar biasa. Kami sangat mengapresiasi. Jadi terobosan dari Pak Kifli official ini menjadi inspirasi. Mudah-mudahan berkah. Amin. Betul, ini tidak tidak mengukur usia ternyata. Iya. Jadi kan biasanya kalau pendekatan teknologi itu banyak yang muda-muda. Ini Pak Kifli masih bisa ternyata juga. Selama masih bermanfaat untuk orang banyak Pak Mul. Amin. Begini. Jadi Dewan Pendidikan itu landasan kebijakannya itu yang sering dipakai itu kan PP nomor 17 tahun 2010 Pak, tentang
pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. Nah, di bagian kelima pasal 192 poin poin 2 ya, dijelaskan itu bahwa Dewan Pendidikan itu berfungsi memang dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Caranya dengan apa? Dengan memberi pertimbangan, ya, kemudian arahan, dukungan baik tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan. Artinya lebih kepada masukan-masukan, betul. Yang semuanya mengarah kepada tujuannya kualitas pendidikan. Nah, itu tergantung wilayah mana. Kalau kabupaten, maka tanggung jawabnya di kabupaten. Kalau Dewan Pendidikan di tingkat provinsi, maka bertanggung jawab di tingkat provinsi sampai ke tingkat nasional. Nah, dalam poin selanjutnya di poin 4 itu di PP nomor 17 2010 itu dijelaskan juga bahwa Dewan Pendidikan itu kemudian bertugas untuk menghimpun, menganalisis, setelah itu memberikan rekomendasi kepada siapa? Kalau kita yang di kabupaten itu Pak, kepada Pak Bupati. Terkait apa ya? Terkait masukan, umpamanya terkait kritik, aspirasi dari masyarakat tentang dunia pendidikan. Setelah dilakukan dihimpun oleh kita, dia melakukan analisis, makanya di kita itu ada bidang kajian. Nah, baru setelah itu nanti kita memberikan rekomendasi kalau memang dianggap penting kepada Pak Bupati. Setelah ada kesimpulan baru kita adakan rekomendasi kepada Pak Bupati. Baik, itu yang sudah dilakukan ya. Jadi paling tidak kita mendorong, memberikan masukan terutama kepada Dinas Pendidikan Kabupaten ya, karena bergeraknya di kabupaten. Kabupaten Sumeneb ini kan 128 pulau, Pak Mul. Jadi bukan sesuatu hal yang mudah ya. Dari sisi faktor geografis, ada tantangan tersendiri mungkin ya di dalam hal dalam menjalankan tugasnya. Tentu ada beberapa tantangan yang dihadapi. Kemudian apa saja kendala terbesar yang sering dihadapi DPKS, baik dalam kebijakan, mungkin juga koordinasi maupun implementasi program di lapangan? Ya, memang tantangannya itu salah satunya seperti yang disampaikan Pak Gifni tadi, bahwa di Sumeneb ini letak geografis. Faktor geografis memang tidak bisa kita pungkiri. Nah, cuman selama ini ya kita kan seperti yang telah dilakukan Pak Gifni hari ini, kita mencoba untuk melakukan berbagai upaya lah untuk terus memberikan makna dalam dunia pendidikan. Nah, tantangan terbesar sebenarnya yang kita hadapi itu adalah pada wilayah keterbatasan SDM, baik kualitas maupun kuantitas. Kalau di Dewan Pendidikan itu kan tingkat kabupaten itu maksimal hanya 11 orang. Sementara dengan kondisi faktor geografis yang jauh, bukan hanya banyak pulaunya, tapi untuk nyampe ke pulau itu kan butuh. Betul. Belum lagi SDM yang sangat heterogen. SDM yang sangat heterogen itu juga menjadi tantangan terbesar kita di dalam mengawal dunia pendidikan ini. Yang kedua, saya melihat memang juga ada ini Pak. Jadi selain kapasitas SDM, kita masih melihat bahwa kolaborasi dari semua pihak stakeholder itu belum maksimal dalam dunia pendidikan kita. Ini diakui atau tidak, ini masih menjadi catatan kita bersama, bahwa kita sadar ya masyarakat, jangankan nggak usah ke masyarakat lah, wali siswa kita itu setelah menyerahkan ya wis pasrah kepada sekolah. Padahal istilahnya keberhasilan pendidikan itu ditunjang oleh 3 faktor ya Pak. Betul. Jadi pemerintah, kemudian orang tua dan masyarakat. Betul Pak. Tapi sekarang ternyata bukan hanya 3 Pak. Ada tambahan 1, yaitu media sosial. Jadi bagaimana kita menyikapinya, berlaku yang bijak terhadap media sosial. Betul. Begini Pak Mul, jadi pendidikan di Sumeneb itu tentu memiliki tantangan tersendiri seperti apa yang kita katakan tadi, terutama dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Betul. Jadi menurut DPKS, apa tantangan utama yang masih menjadi hambatan dalam meningkatkan mutu pendidikan di beberapa daerah khususnya?
Saya memulainya dari dari sentral, dari pusat dulu, dari OPD, dinas, dalam hal ini dinas pendidikan. Dari awal Pak kita masuk dikukuhkan oleh Pak Bupati pada tanggal 8 Desember 2021 saat itu. Persoalan utama yang kemudian menjadi spirit kita itu adalah big data. Big data, karena kita di awal itu sebelum dan beberapa rekomendasi dari Dewan Pendidikan sebelumnya itu data kita itu selalu tidak valid, baik data tenaga pendidik, tenaga kependidikannya, data sekolahnya, siswanya, sarana dan prasarananya. Ini yang kemudian kita selalu komunikasikan dan koordinasikan bahwa penting untuk memiliki big data lah, yang itu kemudian menjadi semuanya masuk dan tersinkron dengan berbagai aplikasi yang ada di dinas pendidikan. Akhirnya apa Pak? Begini kan, kalau data sudah tidak valid, ya bagaimana karir guru umpamanya, karir tenaga pendidik akan bagus. Mereka kan masih manual, inputnya manual. Kalau datanya sudah valid, hanya juga bagaimana mutasi sekolah yang banyak tenaga pendidiknya, ada sekolah yang tidak merata lah maksudnya. Nah ini kan kalau tidak ada data valid nggak bisa. Yang disebut dengan analisa kebutuhan. Analisa kebutuhan, dan itu harus berawal dari data tadi itu pertama. Ini tantangan terbesar kita. Nah yang kedua, saya melihat memang di waktu kita diskusi itu juga seperti yang disampaikan tadi, ini kolaborasi dari semua pihak. Saya umpamanya sampai sekarang itu kalau mau dipresentasikan, keaktifan komite di tingkat sekolah maksimal paling hanya 20%. Sekolah melibatkan, dari sekian sekolah itu yang umpamanya melibatkan komite dalam penyusunan RK semuanya, itu bisa dihitung. Artinya DPKS itu berpikir bahwa keberadaan komite di sekolah itu bukan hanya kalau dulu dikatakan sebagai tukang stempel kata teman-teman, bukan badan stempel, lembaga yang atau semacam lembaga yang penting ada komite itu saja. Tapi tujuannya kan lebih diberdayakan. Betul. Jadi beberapa waktu yang lalu memang saya melihat DPKS sudah sering mengadakan sosialisasi kepada penguatan komite, termasuk penguatan, termasuk ada reward sepertinya reward. Jadi bagi komite yang bagus, komite yang baik, ada penilaian lah dari DPKS. Kemudian yang ketiga ada masih Pak, masalah terbesar kita itu memang yang ketiga itu, ini yang kualitas, seperti yang saya sampaikan tadi, kualitas dan ketersediaan guru. Ini masih menjadi masalah akut di daerah kita. Kalau pada prinsipnya di Sumeneb cukup enggak kira-kira kalau DPKS melihatnya? Masih kurang dari kebutuhannya. Ya memang pada satu aspek memang kita selalu dilematis. Pendidikan kita itu kalau jumlah kuantitasnya, sekolah madrasah kita itu kalau rasionya dengan jumlah penduduk itu lebih banyak sekolahnya itu loh. Ini kan otomatis juga lebih butuh banyak perangkat lah, tenaga pendidik semuanya, tenaga kependidikan. Artinya juga dilihat dari semacam ABK dan APM-nya ya. Angka partisipasi kasar, angka partisipasi minimum. Jadi ada 3 poin itu tantangan menurut kami yang paling besar, bahwa ayo Sumeneb itu mulai kalau ngomong pendidikan, perbaiki dulu dari data. Jangan hanya bisa mengkritik, tetapi bagaimana kita berbuat. Alhamdulillah kayaknya sudah ada arah. Berusaha bertahap umpamanya, termasuk sinkronisasi data siswa yang terus dilakukan di Dapodik oleh dinas pendidikan. Kemudian salah satu isu yang sering muncul ini Pak, adanya kurangnya tenaga pendidik, terutama di daerah terpencil ya. Taruhlah kalau di Sepaken, saya sering ke Masa Lembu itu Pak. Seberapa besar dampaknya terhadap
kualitas pembelajaran dan apa solusinya yang bisa dilakukan mengatasi masalah tersebut kira-kira? Begini, Pak. Dari- Ini dari sudut jelas. ya, dari Ya, dari sudut. pendidikan. Nah. Oke. Kita melihat memang kalau rasio guru, tenaga pendidik dan siswa sudah tidak berimbang, sangat gemuk peserta didiknya, sudah pasti akan berpengaruh pada kualitas, itu jelas. Karena umpamanya guru tidak akan menjadi terfokus karena memang terlalu banyak siswa yang harus dibimbing umpamanya. Nah, ini makanya rasionya harus bagus. Harus bagus. Nah, saya selalu berpikir begini, Pak. Bagaimana solusi yang bisa dimainkan? Sebenarnya banyak perguruan tinggi yang kemudian konsentrasinya itu di dunia pendidikan. Nah, saya selalu berpikir kenapa enggak daerah itu tidak pernah umpamanya punya terobosan untuk meniru, mengadopsi pola-pola yang dilakukan oleh kementerian. Di kementerian Misalnya? itu kemarin kan ada program kampus mengajar umpamanya. Iya. Nah, kampus-kampus yang ada di dunia di daerah ini yang konsentrasinya pendidikan itu kan bisa diajak untuk melakukan pengabdian yang sasarannya bisa menutupi kekurangan guru ini. Iya. Kalau itu bisa dilakukan, diinisiasi oleh daerah, itu kan luar biasa. Jadi tidak menunggu program yang dari pusat yang itu sangat terbatas. Nah, tapi disuplai juga oleh daerah. Ini sering kita juga sampaikan. Iya, memang beberapa waktu yang lalu pada program di kampus Iya, Merdeka itu iya. kan salah satunya kampus mengajar ya. Kampus mengajar. Yang memang itu distribusikan kepada sekolah-sekolah yang tujuannya yang pertama itu adalah membantu guru-guru terutama, Pak. Betul, Terutama guru-guru yang selalu berpikir dalam zona nyaman. Kalau zona nyaman itu PNS yang penting dapat gaji, Gaji. kemudian dapat sertifikasi. Itu bahaya itu. Tetapi paling tidak selalu kita berpikir walaupun PNS itu bagaimana punya jiwa entrepreneurship. Ya, Artinya bagaimana kita melakukan hari ini dan bagaimana kita melakukan hari esok akan seperti apa. Paling Iya, tidak kan harus betul. berpikir ke sana. Nah, kemudian untuk mengatasi berbagai tantangan pendidikan tentu DPKS memiliki program dan inovasi, Pak. Bisa Iya, Anda betul. ceritakan beberapa program unggulan misalnya. Ya. Lalu terobosan yang telah dilakukan dan terbukti memberikan dampak positif bagi pendidikan di Sumeneb. Bahkan kalau bisa ada keberlanjutan, continuity-nya. Continuity. Seperti apa, Pak Mul? Ya, pertama Dewan Pendidikan di periode 2021-2006 ini mengusung Smart DPKS. Cerdas, Ya. kecerdasan. Ya, yang itu juga tidak lepas dari digitalisasi. Digitalisasi. Akhirnya arahnya tetap ke sana. Contoh umpamanya, kalau dulu aduan itu harus datang secara manual. Jadi masyarakat, tokoh masyarakat, semua stakeholder yang berkepentingan ya datang ke Dewan Pendidikan. Nah, melalui platform yang dibangun di awal periode ini, kita sudah menyiapkan melalui aplikasi yang kita miliki. Jadi orang bisa memberikan aduan dan ini alhamdulillah banyak masuk, Pak. Aduan melalui platform yang kita miliki itu. Seperti saat ini ya dengan adanya Betul, kementerian banyak. yang baru di Betul, di platform rumah pendidikan ya. Kan di kalau situ kita ada punya, betul. kan di situ ada ruang GTK, kemudian betul, rumah belajar, betul, mahasiswa belajar. dan sebagainya. Kalau di kita itu namanya dpksumeneb.id. Jadi Oh. kalau sudah masuk ke itu masyarakat sudah bisa mengetahui ya informasi, Bisa mengakses. termasuk kalau ada temuan, ada laporan di lapangan terkait dunia pendidikan bisa masuk. Dan kita menjamin masyarakat yang memberi aduan itu Kerahasiaan. kerahasiaannya. Orang tidak akan bisa masuk melihat kalaupun masuk ke aplikasi yang sudah kita siapkan. Aplikasi Betul. DPS apa itu namanya? dpksumeneb.id. dpksumeneb.id. Iya, Jadi bagi masyarakat atau rekan-rekan Betul. jikalau akan melakukan konfirmasi atau Ya, pengaduan, jadi apapun bisa lah. Iya. bisa pada aplikasi yang sudah disampaikan. Ya, betul. Itu merupakan sebuah terobosan ya, Bang, dalam Karena dunia Karena digital. hari ini memang menuntutnya seperti itu. Iya. Nah, ini juga yang sering kita juga kampanyakan, Pak. Kampanyakan itu. Cuman lagi-lagi masyarakat kita
saya kalau bilang nggak bisa, kok nggak yakin, karena masyarakat kita sudah kalau ke teknologi mulai semua. Cuman kemauan untuk berpartisipasi mengawal pendidikan ini masih kurang tinggi, maksud saya sangat rendah. Ini yang akhirnya presentasinya masih, kalau di rasio dengan jumlah masyarakat Sumeneb ya tentu masih kecil gitu loh. Dan teknologi saat ini seperti halnya gadget ya, itu adalah sebagai apa namanya di dalam masyarakat itu sudah merupakan lifestyle. Jadi gaya hidup. Jadi semuanya seakan-akan sudah bertumpu lewat tersebut. Tinggal sekarang bagaimana dunia pendidikan kita melihat dari sisi plusnya dulu, bagaimana berpikir bijak tentang sebuah teknologi. Karena teknologi itu tidak bisa dilarang, tapi bagaimana mewaspadainya. Nah, di era digital seperti sekarang ini, Pak, teknologi kan memiliki peran penting dalam dunia pendidikan. Lalu bagaimana DPKS melihat pemanfaatan teknologi dalam meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di Sumeneb, terutama bagi sekolah-sekolah yang berada di daerah dengan keterbatasan infrastruktur. Jadi kan heterogen ini lagi-lagi ya. Kalau di Sumeneb tidak ada masalah, tapi kalau di pulau yang akses internetnya minim, seperti apa kira-kira Pak Bun? DPKS melihatnya? Ya ini yang kemudian kita juga sering koordinasikan dengan Dinas Pendidikan. Jadi kalau SIC aja umpamanya bisa online dan offline umpamanya, maka coba memang sudah harus dipikirkan untuk bagaimana teknologi yang ada ini dikreasi biar kemudian teman-teman kepulauan juga bisa, terutama yang minim akses, minim akses internet, itu juga itu loh. Ya walaupun pada akhirnya kalaupun sementara tetap pakai pembelajaran konvensional ya, kita tidak bisa apa-apa. Cuman paling nggak alhamdulillah kayaknya walaupun tidak maksimal, hampir semua sekolah itu ada lah sekarang. Walaupun mungkin tingkat penggunaannya masih tidak sama, tidak merata itu loh. Dan sebenarnya begini, Pak Mul, setelah saya turun ke lapangan, bagaimana akses internet apabila tidak ada atau minim akses internet sebetulnya bukan menjadi sebuah kendala, karena beberapa waktu yang lalu Kemendikbudristek itu meluncurkan sebuah program awan penggerak. Program awan penggerak ini adalah pembelajaran yang difokuskan kepada daerah yang anggaplah sulit untuk internet, seperti halnya mungkin di Pulau Sepanjang, Sakala, Saebus, kemudian di Sapuntan ataupun di Basa Lembu. Jadi yang masuk pada program penggerak di Jawa Timur itu ada 3 kabupaten memang, yaitu Situbondo, Bondowoso, dan Sumeneb. Dan Sumeneb ini terbanyak. Hanya saja mungkin setelah pergantian Bapak Menteri itu mungkin akan disempurnakan dengan kebijakan-kebijakan lain. Paling tidak nanti walaupun tidak ada program sekolah, kalau tidak ada program awan penggerak, karena sekolah itu nanti insya Allah akan mendapatkan semacam smart TV. Jadi pembelajaran itu nanti include sudah di dalamnya. Seperti apa yang pernah disampaikan, saya kebetulan tanggal 28 November tahun lalu kemudian ketemu dengan Pak Menteri di Veldron Jakarta. Jadi Pak Menteri sempat menyampaikan seperti itu kepada nantinya sekolah-sekolah akan diberikan bantuan fasilitas. Cuma mungkin tinggal menunggu waktu saja. Kemudian jika melihat kondisi pendidikan saat ini, Pak, kemudian apa langkah konkret yang harus diambil untuk memperbaiki sistem pendidikan di Sumeneb, baik dari segi kebijakan, kemudian sarana prasarana maupun kualitas tenaga pendidik ini seperti apa, Pak? Pertama, saya menekankan selalu dengan dinas, dengan pihak terkait, walaupun dan kita tidak asal umpamanya asal ngomong aja, kita mencoba menginisiasi, Pak. Apa itu? Ya memperkuat kolaborasi semua pihak dalam membangun pendidikan. Karena sering, dan ini Pak Kadis sering juga sudah menyampaikan, jadi pendidikan ini bukan punyanya Disdik gitu loh. Pendidikan ini bukan hanya punyanya Agus, punyanya Pak Ardi atau yang lain-lain, tapi milik stakeholder semua. Stakeholder semua. Dan ini penting, Pak. Penting saya bilang, karena memang apalagi sudah ngomong pendidikan karakter ya nggak bisa.
kalau hanya dipasrahkan ke sekolah. Dan Dewan Pendidikan mencoba membuat terobosan seperti yang kita lakukan. Semua pemangku kepentingan yang masih ada kaitannya dengan pendidikan, ya kita coba lakukan koordinasi. 3 pilar itu tadi yang utama. Iya, betul. Jadi pemerintah, Kalau orang tua, dengan masyarakat di jajaran OPD aja, Pak, mungkin sampai Kabak BKSDM umpamanya itu sampai bilang di era ini baru Dewan Pendidikan bertamu ke kami. Nah, karena kami melihat ada persoalan umpamanya kemarin yang masuk di awal kami tentang fungsional ASN yang banyak jabatan fungsional, jabatan fungsionalnya, japungnya yang banyak masalah. Nah, kita klarifikasi langsung. Termasuk umpamanya ada pertemuan rutin dengan dengan Komisi 4, kita rutin pasti. Kemudian dengan Kemenak, karena kita nggak bisa meninggalkan madrasah. Dan jumlah madrasah tidak kalah banyak juga dengan sekolah. Dan itu masih menjadi warga Sumeneb juga generasi kita. Makanya saya bilang walaupun umpamanya selama ini mungkin penguatan komite madrasah itu masih tidak semasif yang kami lakukan di sekolah. Yang sebenarnya kita berpikir kan menghadapi anak-anak bangsa ya. Betul. Dan itu kami lakukan. Jadi artinya memang ya kolaborasi itu menjadi sebuah keharusan di dunia saat ini. Jadi DPKS tidak pernah berpikir antara Dinas Pendidikan dengan Kemenak agar tidak timbul semacam dikotomi ya. Jadi semua ini adalah sama-sama yang di dalamnya itu ada anak bangsa yang memang menjadi kewajiban kita. Betul. Dan di beberapa pertemuan dengan Sapa Komite Bupati, Sapa Komite itu Bupati memang juga menyampaikan yang madrasah ada Pak, kita memang undang. Jadi sama lah perlakuannya, yang sekolah ya monggo, yang madrasah juga kita rangkul, kita ajak. Dan ini salah satu bahwa kami ingin menggaungkan ayo kolaborasi, tapi juga memberi contoh bahwa memang ya nggak bisa kita sendirian gitu loh, semuanya harus bareng-bareng, karena ngomong pendidikan ya ini jadi tanggung jawab semua elemen gitu loh. Ini yang coba kita lakukan di periode ini ya, walaupun umpamanya masih banyak hal-hal yang harus kita perbaiki. Jadi umpamanya kalau dengan Dinas Pendidikan bisa nggak dihitung, kalau yang terjadwal itu dalam 1 tahun paling tidak kita 6 kali Pak. Iya. Itu koordinasi kami dengan Dinas Pendidikan itu kalau nggak ada masalah yang sifatnya mendesak sewaktu-waktu. Jadi ada laporan perlu ya nggak nunggu jadwal pertemuan, kami langsung bisa memanggil kabin terkait, insidental lah umpamanya. Yang sifatnya emergency. Betul. Dan alhamdulillah kami mendapat support yang luar biasa dari Pak Bupati. Di awal Pak Bupati itu memang saya ingin Dewan Pendidikan itu paling tidak ketemu 3 bulan sekali sama saya. Iya. Itu kalau tidak ada yang emergensi tadi. Kalau ada emergensi jangan menunggunya Pak. Malam pun kami siap. Jangan 3 bulan sekali. Betul. Itu memang sangat terbuka sekali Pak Bupati itu tentang masalah pendidikan. Betul. Karena walaupun Sumeneb itu sulit dengan faktor geografis, tapi kan kita tidak patah arang. Betul Pak. Kemudian pandangannya DPKS terhadap kualitas tenaga pendidik di Kabupaten Sumeneb seperti apa? Geliat perbaikan kualitas itu sudah muncul Pak. Jadi kami ikut bersyukurlah dengan komunitas-komunitas yang kombel ya, seperti kombel. Dan ternyata sekolah penggerak ini Pak, dari sisi kuantitas di Jawa Timur terbanyak itu adalah Sumeneb. Artinya sudah ada upaya walaupun hasilnya tidak bisa langsung dilihat hari ini juga. Karena hasil itu kalau menurut saya begini Pak. Jadi hasil itu bisa terlihat terkadang antara 5 sampai dengan 30 5 sampai dengan 10 tahun mendatang. Betul. Jadi merupakan ada sebuah proses gitu untuk tenaga pendidik. Betul, Pak. Dan memang kualitas pendidik memang juga di bidang apa saja, baik di tingkat provinsi, di tingkat nasional, Sumeneb sudah selalu muncul. Kemudian terakhir Pak Mulede, sebagai perwakilan atau DPKS itu sendiri, apa harapan terbesar terhadap masa depan pendidikan di Kabupaten Sumeneb? Apa target jangka panjang yang ingin dicapai agar pendidikan di daerah ini semakin maju dan berkualitas? Jadi jangka panjangnya Pak Nur.
Pak Mul. Artinya tidak hanya kepengurusan Sambian Ya, selesai begitu saja. Betul, Jadi betul. mungkin bisa jadi kepengurusan Sambian itu sekarang ketika berbuat belum ada hasilnya. Betul, bisa Tapi saja. ada jangka panjang yang saya katakan Betul. bisa dirasakan 5 tahun, 10 tahun 10 tahun mendatang. yang akan datang. Kemudian seperti apa kira-kira target Ya. jangka panjang, Pak? Kita menginginkan bahwa satu Pak, pemberdayaan dan kemudian penguatan komite sekolah itu terus digenjot. Pak. Kita sudah minta ke Pak Bupati kemarin di pertemuan terakhir yang Pak Bupati dengan komite di tahun 2024 itu, Pak Bupati penting mungkin ada landasan yuridis yang lebih kuat lagi ke sekolah biar komite itu benar-benar menjadi perhatian. Contoh umpamanya ada perbuk tentang komite sekolah, walaupun umpamanya perdanya juga masih perlu dilakukan perbaikan, menyesuaikan lah. Tapi ini karena di beberapa daerah itu juga Maksudnya perda pendidikan ya? perda pendidikan, Ya, mudah-mudahan segera kelar lah. Sehingga kira-kira gitu. Jadi, aturan secara teknis berupa Iya. perbub nanti itu akan lebih mudah lebih jika mudah, sudah betul. perdanya kuat, perda pendidikan Iya. dalam hal ini. Jadi satu kolaborasi Pak. Jadi penguatan kolaborasi itu bisa memang sistem harus lebih ada aturan yang dibuat yang itu mengikat gitu loh. Itu satu. Yang kedua di kualitas guru. Ini memang jangan pernah lelah untuk terus memberikan pelatihan umpamanya diklat kepada guru-guru kita. Karena kalau ya guru kita lah semua itu sudah berhenti membaca untuk belajar berdiskusi ya berarti kita sudah memulai kebodohan kita sebenarnya gitu. Dan karena apa saja yang tidak bisa. Kalau dulu saya mencari referensi ini Iya. lewat kamus. Oh ya betul. Sekarang dengan chat Betul, GPT, ChatGPT. kemudian dengan fitur AI, apa yang tidak bisa. Betul, Nah itu betul. sudah Sudah sarana yang luar biasa. Betul. Nah terakhir Iya. penguatan karakter dan moralitas pendidik karena memang ini mau diakui atau tidak sempat ada episode buruk di dunia pendidikan kita. Saya berharap bahwa ayolah Ingar Sungtulodo yang mengenkarsa itu benar-benar menjadi implementasi filosofi dari Hajar Dewantara itu benar-benar menjadi terintegrasi lah dalam jiwa-jiwa pendidik kita. Harapan itu ke depan insya Allah kalau itu sudah ada di diri kita, kemudian semangat bersama, berkolaborasi bersama, saya yakin ke depan Sumeneb akan menjadi salah satu kota daerah yang akan dilirik dalam pembangunan SDM manusianya. Itu Pak. Iya. Jadi demikian para sobat pendidikan, bahwasanya seorang guru itu kalau kata Pak Mulyadi itu harus betul-betul menjiwai filosofi dari Ki Hajar Dewantara ya. Ingar Sungtulodo. Bagaimana kita bisa memberikan tauladan baik dalam sikap sehari-hari maupun di mana saja, karena guru itu kan sebenarnya ya digugu dan ditiru. Jadi dipercaya dan dicontoh seperti itu. Jadi bagaimana kita membangun sebuah pendidikan yang bukan hanya integritas saja, tetapi bagaimana kita sebagai seorang guru di samping berintegritas juga bermartabat. Sebagai penutup, mari kita jadikan momentum Ramadan ini sebagai ajang untuk meningkatkan kualitas diri, baik dalam ibadah maupun dalam kontribusi kita terhadap pendidikan dan masyarakat tentunya. Jadi semoga obrolan kali ini atau malam ini memberikan sebuah wawasan, inspirasi dan motivasi bagi kita semua untuk terus berperan aktif dalam meningkatkan dunia pendidikan di Kabupaten Sumeneb. Terima kasih Pak Mulyadi atas kehadirannya terima kasih di podcast Zulkifli Official yang telah berbagi ilmu dan pengalamannya dalam podcast ini. Semoga apa yang telah disampaikan membawa sebuah manfaat yang lebih besar baik untuk kita maupun juga untuk orang lain. Dan bagi para pemirsa, jangan lupa untuk like, subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi di channel Zulkifli Official agar tidak ketinggalan berbagi konten menarik dan inspiratif lainnya.
tuliskan juga, jangan lupa juga ya, tuliskan juga di kolom komentar siapa tamu yang ingin diundang untuk episode selanjutnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak Nur. Sama-sama. Sama-sama.